Baik, kali ini kami akan mendemonstrasikan bagaimana caranya ujian di lmscyberacademy.com. Pertama kita lihat dulu di akunnya. Di sini kami sudah menyediakan akun userlist untuk dicoba. Ya, ini akun untuk siswa untuk mencoba ujian. Di sini ada akun untuk operator ujian. Di sini kami akan mencontohkan satu. Di sini siswa 1, dia berasal dari kelas 11 TKJ 1 dan beragama Islam. Kita lihat di sini, mari kita login. Oke, akunnya sudah pas. Sekarang kita masukkan passwordnya. Nah, setelah login, di sidebar sebelah kiri ini akan muncul My Course. Ini adalah kursus yang diikuti oleh siswa yang diinput oleh operator. Sekarang kita melakukan ujian. Nah, di dalam tampilan ujian ini siswa hanya bisa melakukan ujian dengan parameternya yang sudah ditentukan seperti agama, yaitu di agama Islam, dan kelas 11 TKJ 1. Yang artinya siswa ini hanya bisa melakukan ujian yang sesuai dengan parameter tadi. Dia tidak akan bisa melakukan ujian seperti ini. Misalnya ini pendidikan agama Kristen karena dia bukan beragama Kristen, atau mengambil ujian dari program keahlian lain, yaitu NITKR, karena siswa ini sudah dimasukkan ke dalam grup TKJ. Nah, mari kita lihat bagaimana cara mengerjakan soalnya. Kita ambil contoh mengerjakan soal di program keahlian TKJ. Nah, di sini siswa sudah 2 kali melakukan ujian. Jadi sistem yang kami terapkan di sini adalah ujian sampai lulus. Artinya berapa kali pun dia mengulang itu nggak masalah. Yang penting nilainya itu sesuai dengan kriteria KKM. Jadi sekolah atau guru yang bersangkutan tidak perlu repot untuk melakukan remedial, dan siswa juga sebenarnya tidak perlu pusing untuk remedial. Kalaupun dia mencontek dari buku ataupun dari internet, karena ini terhubung ke internet, atau dia kerjasama dengan temannya, itu tidak terlalu masalah. Namun kita sebagai guru harus menyiapkan bank soal yang banyak agar soalnya itu teracak. Mari kita coba untuk mengerjakan soal ini. Kita jawab dengan asal-asal aja, misalnya di sini juga ada menu navigasi untuk berpindah-pindah soal ya. Jadi cukup mudah, dan ini seharusnya responsif jika kita masuk ke mode mobile seperti ini. Ini adalah tampilan mode mobilenya. Jadi bisa dengan komputer atau bisa juga dengan laptop atau dengan perangkat apapun yang bisa mengakses web ini. Jika sudah selesai, submit.
Nah, di sini akan ada reviewnya. Untuk nilai akan muncul di atas. Ya, kebetulan kita dapat nilai 2 dan waktu yang digunakan adalah 1 menit 33 detik. Sudah finish. Dan hasil ujian tadi akan terekam di sini. Semua hasil ujian akan terekam dan nilai yang diambil nanti dari siswa adalah nilai yang tertinggi. Jadi siswa akan terpacu untuk tetap ujian sampai dapat nilai maksimal, yaitu 100. Ya, walaupun harus beberapa kali ujian, tapi disitulah kita bisa melihat usaha dari siswa tersebut. Nah, kemudian siswa juga bisa melihat nilainya yang sudah dikerjakan apa-apa saja dan mereviewnya lagi. Nah, yang biru ini berarti siswa bisa mengerjakan soalnya. Yang merah ini tidak akan terrecord di nilai siswa tersebut karena bukan bidang keahliannya atau kriteria agamanya. Oke, itu review dari sisi siswa. Sekarang kita akan review dari sisi operator. Apa saja yang bisa dilakukan operator? Kita keluar dulu. Klik login lagi. Kita lihat operator di sini username-nya dan passwordnya. Login. Nah, operator bertugas di 2 kelas karena dia bisa melihat semua hasil data ujian siswa baik dari kelas 10 ataupun kelas 11. Di sini kita contohkan kelas 11 dan kita lihat dinilai. Dinilai kita bisa melihat secara global atau kita bisa melihat dengan grup. Misalnya kita contohkan 11 TKJ 1 tadi, siswa yang baru selesai ujian tadi di 11 TKJ 1. Oke, kemudian kita lihat materi apa aja yang udah diujiankannya. Dia sudah ujian administrasi sistem jaringan, pendidikan agama Islam, pendidikan Pancasila, dan di sini ada nilai total kursusnya. Nah, contoh seperti ini. Kita bisa lihat tracking kok nilainya bisa 8. Kita bisa tahu berapa besar usaha siswa ini untuk mendapatkan nilai itu dengan cara klik di sini analisa nilai. Di sini ada kali percobaan, ada percobaan pertama dan ada percobaan kedua. Jadi kita bisa lihat di percobaan pertama nilainya itu 8, dia dapat nilai 8. Di percobaan kedua itu malah belum selesai ujiannya. Coba kita lihat finish reviewnya. Ya, di sini ada time. Nah, di sini kita bisa lihat progres siswa tadi untuk ujian. Nah, seperti ini tadi yang percobaan kedua. Di sini in progress. Mulainya 17 Mei 2020. Di sini karena dia belum klik submit, jadi dia belum selesai itu ujiannya. Apa-apa kalau dia nanti masuk lagi, dia klik submit, ya otomatis langsung keluar. Namun walaupun begitu, nilai yang diambil tetap nilai yang tertinggi karena dia sudah berusaha. Kembali lagi ke nilai.
Nilai ini juga bisa kita ekspor dalam bentuk data seperti raport agar memudahkan untuk wali kelas nanti mengisi raport. Caranya mudah, diekspor sini. Kemudian ada beberapa pilihan di sini. Ada open document, plain text, atau Excel. Kita gunakan yang umum, yaitu Excel. Nah, di sini ada ditanya apakah kita mau import semua peserta atau di grup-grup tertentu. Sini kita ambil di grup 11 TKJ 1 dan nilai apa saja yang mau diambil, misalnya teknologi 1 bla bla bla, semua seni budaya, agama dan sebagainya. Dan di sini ada pilihan format ekspor. Ini di default aja, nggak masalah. Kalau sudah, klik unduh, maka laporan akan dibuat. Klik save. Oke. Di sini kita buka. Nah, jadi ini tampilan laporannya. Di sini nama depan, nama belakang, sini nomor KTP, institusi, ya. Ini jika nanti untuk institusinya nggak kami buat, tapi kalau untuk bapak ibu nanti mau buat juga bisa. Alamat email, dan ini dia nilai-nilai dari kuisnya. Ini jenis-jenis kuisnya. Ini bisa kita rubah dia, misalnya di mana nih? Biar gampang kita buka, kita buat seperti ini. Nah, ini. Besar sekali. Kita kembalikan aja lagi. Ctrl Z. Ini bisa dibuka. Jadi siswa ini nilainya berapa? Ini nilai real ya, dalam bentuk bilangan real. Bisa juga dalam bentuk nilai huruf kalau kita perlu huruf. Dan nilainya ini yang diambil adalah nilai tertinggi. Contoh seperti di pendidikan agama Islam, ini nilai tertinggi siswa tadi adalah 80. Sementara di pendidikan Pancasila nilainya 20. Wah, ini nggak Pancasilais banget nih orang. Nah, nilai ini akan berubah jika semakin banyak siswa yang ujian dan semakin semakin sering dia melakukan ujian, semakin rajin dia mencobanya, mungkin saja dia nilainya bisa 100. Tapi nggak masalah karena dia sudah berusaha. Nah, untuk ujian ini di sini bisa kita atur rentang waktunya, timingnya. Di sini tanggal mulainya kapan, jam berapa, dan tanggal berakhirnya kapan. Jadi kalau misalnya sekolah mau buat tanggal mulai ujian itu kapan sampai tanggal kapan, nah itu bisa di sini. Jadi nanti otomatis ujian ini akan tidak bisa diakses apabila sudah pada waktu yang ditentukan. Seperti ini, misalnya ini dimulai 16 Mei 2020, ini akan berakhir 16 Mei 2021. Berarti selama 1 tahun ujian ini bisa dikerjakan. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Apabila butuhnya 2 minggu mungkin, atau 1 bulan untuk masa ujian itu. Cuman yang jelas siswa bisa melakukan ujian kapanpun dan dimanapun, selama dia terkoneksi dengan internet dan menggunakan device-device yang bisa mengakses internet. Jadi cukup memudahkan. Oke, segitu saja review dari kami.
apabila tertarik untuk menggunakan trialnya sudah kami sediakan di bawah. Silakan Bapak Ibu coba saja langsung sebelum mengambil keputusan. Terima kasih.